Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahabat Al-Aziz Channel. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan video ini kami akan menghasilkan beberapa tanda-tanda dari datangnya hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya semua alam semesta, yang dimana percaya kepada hari kiamat adalah termasuk salah satu dari rukun iman yang pasti terjadi dan wajib kita yakini sebagai umat muslim. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat akan tiba, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tanda-tanda dari hari kiamat dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-A'raf ayat 187. Berikut ini kami akan melansirkan 10 tanda-tanda dari hari akhir atau hari kiamat. Yang dikutip dari buku karya Mahmud Rajab Hamadi, 10 tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi adalah salah satu tanda datangnya akhir zaman. Sebagaimana bunyi dari riwayat Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar, dan Imam Mahdi hidup di dunia selama 7 atau 8 tahun. Wallahu a'lam. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Selanjutnya, makhluk penyebar fitnah di bumi ini bernama Dajjal. Dajjal muncul sebagai tanda hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Selanjutnya yang ketiga, Nabi Isa memimpin dunia. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya atau Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. Kemudian yang keempat, hadirnya kaum Ya'jud dan Ma'jud. Mengenai Ya'jud dan Ma'jud atau yakni kaum yang menjadi perusak di muka bumi. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'jud dan Ma'jud atau makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Yang kelima, matahari terbit dari arah barat. Fenomena matahari terbit dari arah barat menjadi fenomena yang taklah biasa, di mana munculnya sebagai tanda hari kiamat. Di mana matahari yang selalu terbit dari arah timur ini nantinya akan terbit dari barat. Bagaimana dalam hadis Abu Daud serta Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha.
Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Yang keenam, dabbah atau binatang melata. Kemunculan binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari barat. Namun, tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi. Apakah kemunculan binatang melata ataukah matahari dari barat? Yang ketujuh, adanya kabut dan angin berhembusan. Mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Ad-Duhan ayat 10-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Al-Quran Surah Ad-Duhan ayat 10-11. Selanjutnya yang ke-8, munculnya api. Hadis riwayat Muslim menjelaskan mengenai kemunculannya api. Kemunculan api ini menjadi tanda-tanda kiamat, bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman. Api yang keluar dari Yaman ini mengiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Dan yang ke-9, terjadinya gempa. Terjadinya gempa bumi ini sebagai tanda hari kiamat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangatlah besar. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Dan yang terakhir atau yang ke-10, hancuran Ka'bah. Hancuran Ka'bah menjadi tanda terakhir mengenai terjadinya hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hari kiamat ini tidaklah akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Ka'bah ini diruntuhkan oleh Zu Suwaikatain dari Habasyah. Demikian, hanya itulah yang bisa kami jelaskan mengenai tanda-tanda hari kiamat yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Untuk itu, mari kita perkuat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita memperbanyak bekal untuk akhirat kita. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.